Aulia. Selamat malam ya. Bapak Ibu, Malam, Mbak. izin, matur nuwun. Bapak Ibu, saya izin ini sinyal saya nanti mungkin beberapa kali agak mandek begitu ya. Kalau mandek nanti boleh direspon ya Bapak Ibu. Nggih, nanti boleh dinotis saya ya Bapak Ibu. Oke. Oke, kita langsung mulai saja Bapak Ibu. Jadi gimana sih teknisnya begitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu nanti silakan boleh dikirimkan judulnya. Jadi judul yang sudah Bapak Ibu rancang itu silakan dikirim ke chat. Di kolom chat nanti saya akan urutkan begitu Bapak Ibu nanti memperlihatkan layar, saya akan urutkan siapa dulu yang apa namanya? Memperlihatkan, mendiskusikan judulnya ya. Oke. Nah, ini ada peserta offline Ibu Diani. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak Aulia. Iya, seneng ya, Bu, belajar? Senang Seneng ya? belajar. Oke. Bapak Ibu ini Bu Diani kemarin ikut offline, begitu. Kemudian katanya saya pengen belajar lagi, Mbak. Nah, semangat begitu. Kemudian ikut yang online. Semangat, Mbak. Iya. Jadi kita bawa santai saja ya, Bapak Ibu. Kita bawa santai. Nanti kalau mau diskusi, misalkan Mbak harusnya gini gitu boleh. Jadi kita terbuka, Bapak Ibu. Kita sangat terbuka. Oke, kita buka blank dokumen dulu. Ya, saya contohkan satu judul dulu. Nanti Bapak Ibu yang share layar ya. Nanti Bapak Ibu share layar. Sekarang boleh ada yang ini. Ada yang volunteer judulnya dalam bahasa Indonesia. Nanti saya perlihatkan contohnya Bapak Ibu. Monggo. Oh, di kolom chat ada. Nah, ini kan bahasa Inggris. Oke, enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu nanti kirimkan bahasa Indonesia saja nggih? Oke. Ini dari Ibu Novi. Yang paling atas di saya Bu Novia ya. Bu Novia. Nah, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Mas David, judul itu harus ada 3 pola. Harus ada. Supaya apa? Supaya nyulek moto Bapak Ibu. Supaya eye-catching. Gitu ya, eye-catching. Cara eye-catchingnya tampilkan 3 itu. Metode, signifikan, dan juga objektif. Oke, metode itu apa Bapak Ibu? Metode. Alat. Metode alat. Temuan. Ya, temuan. Nah, metode itu temuan. Kemudian signifikan. Signifikan. Signifikan itu adalah kontribusi. Gitu ya, dampaknya. Hmm. Dampaknya. Baru objektif. Objektif itu apa? Objek begitu ya. Sesuatu yang terkena dampak. Kalau tadi yang terkena dampak adalah marketing performance. Gitu. Jadi 3 poin itu harus nampak di dalam judulnya Bapak Ibu. Coba, nah Bapak Ibu, di dalam Microsoft Word itu sudah ada tuyulnya. Ya. Bapak Ibu kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak masalah. Tinggal di blok, klik kanan ada tuyul namanya Translate. Ada tuyul Translate. Tinggal diklik Bapak Ibu, nanti sudah muncul translatornya. Nah, ini kalau sudah Indonesia ke Inggris, padahal saya maunya from English to Indonesia. Klik tanda panah saja. Selesai. Ini tuyul pertama, Bapak Ibu. Translator ya. Translator ini tuyul pertama. Tinggal kita insert saja. Kalau kita copy, karena mungkin ada istilah paten bahasa Inggrisnya ya, kita pastekan di bawahnya. Ini adalah judul dari Ibu Novia. Nanti Bapak Ibu tugasnya adalah silakan buat di dalam MS Word seperti ini. Nanti ketika saya panggil Bapak Ibu silakan bisa share screen layar. Yang pertama yang harus kita tulis adalah metode. Kemudian yang kedua signifikan. Oke. Yang ketiga adalah objektif. Titik dua. Oke, sebentar kita rapikan dulu. Asosiasi Pengetahuan Resusitasi Kardiopulmoner dengan efikasi diri di antara perawat di pengaturan darurat pesisir. Nah, ini boleh. Nah, Bapak Ibu misalkan bingung nih, wah judul saya kok mumet begitu ya. Bapak Ibu bisa gali dari kesimpulan riset. Oke, kita coba dengarkan dulu kesimpulan riset singkat saja, Ibu. Dari Ibu Novia, apakah boleh disampaikan secara ringkas Eh, kesimpulannya? Gimana? Iya Kak, jadi sebenarnya ini lebih ke hubungan antara pengetahuan RJP dengan efikasi diri RJP pada perawat di area pesisir, seperti itu.
Oke, dari hubungannya itu hasilnya gimana, Ibu? Hasilnya nanti terdapat hubungan gitu ya antara pengetahuannya dan self efikasinya. Misalnya semakin tinggi pengetahuan akan semakin tinggi self efikasinya seperti itu. Oke. Berarti pengetahuan itu mempengaruhi self efikasi nggih? Efikasi diri ya. Pengetahuan resusitasi ini ternyata dia mempengaruhi efikasi diri di antara perawat nggih? Begitu ya? Iya, iya Kak. Oke. Berarti temuannya ini adalah asosiasi pengetahuan resusitasi kardiopulmoner gitu. Ini. Kemudian yang dipengaruhi adalah efikasi diri. Efikasi diri perawat di pengaturan darurat pesisir. Kita pastikan di objektif. Ini kalau saya boleh saran, ini aja. Efikasi diri perawat di pengaturan darurat pesisir. Ya. Yang belum muncul apa? Yang belum muncul adalah signifikan atau kontribusi risetnya. Nah, ternyata dengan adanya asosiasi tadi, pengetahuan resusitasi ini, dia bisa meningkatkan efikasi diri. Begitu ya kalau saya cerna tadi, Bu Novia. Nggih, leres ya? Betul ya? Untuk meningkatkan. Jadi kalau pengetahuan meningkat, efikasi meningkat. Nah, apakah bisa kita sebut seperti ini, Bu Novia? Kak, untuk yang asosiasi itu sebenarnya hubungan Kak. Jadi antara hubungan Oh. pengetahuan resusitasi itu dengan efikasi dirinya seperti itu. Oke, berarti kalau kita tulis seperti ini, pengetahuan resusitasi kardiopulmoner untuk meningkatkan efikasi diri perawat. Jadi asosiasinya kita hilangkan. Karena kan hubungan itu masih belum jelas, begitu ya. Jadi kita sebutkan, oh ternyata pengetahuan resusitasi kardiopulmoner ini dapat meningkatkan efikasi diri perawat. Oke? Oke, Bu Novia? Iya, iya Kak. Gini ya, jadi Bapak Ibu kalau signifikan belum muncul, silakan dimunculkan. Tidak harus untuk meningkatkan, untuk optimalisasi boleh. Kemudian untuk apa ya, banyak sekali nanti bisa kita gali dari judulnya Bapak Ibu. Oke, baru setelah itu nanti kita tulis. Misalkan pengetahuan resu, kita copy aja deh, resutas kardiopulmoner. Untuk meningkatkan efikasi diri perawat di pengaturan darurat pesisir. Nah, ini sudah bagus sekali. Nah, kalau sudah selesai, nanti Bapak Ibu buat juga keyword. Ingat Bapak Ibu, keyword itu cara termudah adalah kita ambil dari judul. Jadi, isu-isu wah nggak boleh ambil dari judul itu tidak benar ya Bapak Ibu. Boleh mengambil dari judul. Oke, pertama pengetahuan resusitasi. Boleh. Kemudian kardiopulmoner, koma. Untuk meningkatkan, ini kan nggak jelas Bapak Ibu untuk meningkatkan apa. Kita delete aja. Lalu efikasi diri, koma, perawat, koma. Kemudian yang terakhir adalah pengaturan darurat pesisir. Oke, nanti Bapak Ibu buat dulu seperti ini baru di share screen kan ya. Di share screen kan supaya Bapak Ibu bisa praktek. Oke, Bu Novia, clear ya? Ada pertanyaan? Kak, izin bertanya Hmm? terkait di pengaturan darurat pesisir itu kan Hmm? sebenarnya di area pesisir atau mungkin di emergency setting gitu. Apakah Hmm. nulisnya tetap pengaturan darurat pesisir seperti itu? Boleh ditulis emergency settings seperti ini ya. Ha. Coastal emergency. Iya, kalau istilahnya apakah seperti ini, Bu? Istilah apa namanya? Istilah di bidang Ibu Iya, biasanya kesehatan nyebutnya ya? emergency setting Mm-mm. gitu. Kalau misalnya Emergency dalam bahasa setting. Inggris. Enggak apa-apa, ditulis seperti ini, Bu. Ya. Nanti sembari berjalan besok itu di pencarian referensi, itu kan nemu banyak istilah. Mungkin coastal emergency setting ini ada istilah lainnya. Nah, itu boleh diganti. Yang Oh iya. penting kan ada ini, ada MSO-nya ya, Bu Novia. Ya, baik Kak, terima Oke, kasih. siap. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang share ya. Dan untuk judul Bapak Ibu, ini tidak paten. Nanti seandainya Bapak Ibu mau berubah, maksudnya kan misalkan belum ada hasil riset. Besok kalau sudah ada hasil berubah, enggak apa-apa. Jadi fleksibel Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada dari Pak Agus Komarudin. Oke, Pak Agus, Ya, apakah Mbak. bisa share screen, Bapak?
Siap, sebentar Mbak. Saya Oke. izin share screen ya Mbak ya. Boleh, boleh silakan Bapak. Sudah terlihat share screennya Mbak? Sudah Bapak. Oke. Judulnya adalah Eh, optimalisasi. Gimana Bapak? Optimasi end-to-end neural speaker derivation Mm-mm. menggunakan encoder-decoder atraktor pada kondisi multi pembicara tumpang tindih. Jadi untuk Oke. topik penelitian saya ini lebih ke arah sinyal processing menggunakan teknologinya AI. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, Mbak, kalau misalkan di dalam judul itu ada Mm-mm. apa ya? Ada metode ya. Metode itu kan seperti ini misalnya. Ada encoder, decoder, atraktor, kemudian nanti saya akan tambahkan, akan modifikasi si metode ini Mm-mm. menggunakan ini encoder Mamba, strip Mm-mm. decoder, atraktor ini boleh disingkat atau harus diuraikan ya, Mbak ya? Harus Kalau untuk di diuraikan judul, Bapak. diuraikan Betul, ya. harus diuraikan. Meskipun panjang juga tidak apa-apa. Iya, karena kan nanti kalau disingkat khawatirnya tidak jelas gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus menulis utuh, nggih, utuh. Tidak boleh disingkat, terutama di bagian judul. Oke, optimasi end to end. Mm-mm. Ini optimasi end-to-end neural speaker derivation. Jadi speaker derivation itu satu teknologi untuk eh, memisahkan Mm-mm. rekaman audio dari beberapa pembicara. Jadi kalau misalnya ada rekaman audio, nanti sistem ini dia bisa bisa memisahkan ada berapa pembicara, kemudian masing-masing pembicara itu kapan waktu berbicaranya gitu. Nah, Hmm. ini nama teknologinya speaker derivation gitu, Mbak. Oke. Kemudian metodenya menggunakan encoder, decoder, atraktor. Kemudian rekaman audionya untuk rekaman audio yang banyak pembicara, kemudian masing-masing bisa overlap atau tumpang tindih. Mm-mm. Nah Seperti ini, ini. ini yang saya lihat ini belum ada signifikannya, Bapak. Signifikannya ini belum nampak. Belum nampak ya? Mm-mm. Oh, optimasi ya, Pak ya? Optimasi ya? Optimasi ya, Oh, di awal ini optimasi ada bisa. optimasi Bisa, yang bisa, bisa. signifikannya. Oke. Ya, boleh di-copy, Pak. Optimasinya pindahkan ke signifikan. Optimasi. Yang ini, Mm-mm. Kopikan ke signifikan. Kemudian metodenya itu adalah yang ini ya, encoder, decoder ini ya. Pokoknya mau betul. pindah PC. End to end, dari end to end Oh, dari sini. menggunakan Ya, saya akan dari sampai decoder atraktor. Betul. Copy, pindahkan ke metode. Kemudian objektifnya adalah kondisi multi pembicara tumpang tindih. Nah, oke. Nah, ini juga salah satu contoh ya, Bapak Ibu. Seandainya yang mau dijual signifikan, maka signifikan boleh diletakkan di depan. Gitu. Nah, ini judul sudah bagus, Bapak. Sudah ada MSO. Baru kemudian kita breakdown keywordnya ya, Bapak sekalian. Keyword, titik dua. Kopikan dari judul. Copy sampai tumpang tindih. Mm-mm. Pas tekan di keyword. Oke, optimasi kita delete. Lalu end to end neural speaker atau end to end neural, Pak. Eh, Mungkin Istilah end-to-end speaker derivation ya. boleh. Neuralnya ini bisa dihilangkan. Ya, Bos. Oke. Kemudian koma encoder decoder ya. Nah, Encoder menggunakannya di decoder depan. atraktor, Ya, koma. Kemudian pada kita hapus multi kondisi. pembicara tumpang tindih ya nantinya Betul, kondisinya kita hapus saja. Nah, seperti ini ya. ya. Nah, ini nanti kemungkinan di dalam apa namanya? Di dalam pencarian referensi itu agak susah, Bapak. Karena kan agak panjang ya ini. Ini apakah Ya, ini istilahnya dikenal secara umum, Bapak? ya. Kalau yang ini biasanya disingkat Mbak. Encoder decoder atraktor itu EDA Oh, biasanya. oke, ya, ya, ya. Boleh, boleh seperti ini. Nanti boleh ditambahkan juga, Bapak. Misalkan mau ditambahkan overlapping speech, kemudian deep learning. Nah, itu boleh. Jadi tidak harus yang ada di dalam judul.
Misalkan di luar dari pembahasan judul, Bapak Ibu ingin menambahkan boleh. Misalkan tentang apa ya? Speaker diary session, misalkan mau dipisah, di breakdown itu juga boleh, Pak. Ya. Speaker diary sessionnya. Nah, oke. Gitu ya, Bapak. Bisa Siap. diterima ya. Ya, Judulnya sangat ya. bagus. Ini sudah ada MSO-nya. Jadi nanti tinggal melanjutkan saja, Bapak. Oke, ada pertanyaan, Bapak? Sementara cukup, Mbak. Terima Sementara kasih. cukup ya. Terima kasih, Bapak. Oke. Sama-sama. Ada lagi selanjutnya kita lanjut ya. Selanjutnya ada dari Bapak Juse. Bapak Juse Rujanto. Ada Oke, bisa share screen, Bapak? ya siap Bu, siap. Nah, Oke. Siap. Ya Pak Agus, saya Oh, izin. sebentar izin Nah, stop dulu. oke, terima Silakan. kasih Pak Agus. Sama-sama. Oke. Analisis budget. ya Oke, ini cost. Mm-mm. eh, izin Mbak Aulia. Ya, Pak Juse. Ya, ini saya kan baru semester 1 nih ya Mm-mm. untuk mahasiswa S3 di dekat Atmajaya Jogja. Di Oh, Atma di Jogja. Atma Jaya Jogja ya. Saya S1-nya Ya. juga di Jogja ya, Oh, akuntansi oke sipil. Nah, Bapak. jadi nanti sering ke sana saya mau mampir Mm-mm. juga ke rumah Scopus. Oke, oke. Ya, jadi saya ada judul ya, ini analisis budget cost Mm-mm. fondasi tiang bor, karena Mm-mm. saya praktisi di tiang di fondasi ya, terhadap nilai kontrak pada tender konstruksi di Indonesia. Mm-mm. Nah, ini yang akan saya propose Mbak Olia. Gimana Mbak? Oke. Untuk metodenya itu berarti kita tulis dulu Pak, budget Ya, cost fondasi tiang bor ya, budget cost iya. Nah, fondasi tiang bor. Oke, ditulis di bagian oh, metode. benar. Mm-mm. Eh, budget Cost cost fondasi tiang bor. fondasi tiang bor. Oke. Mm-mm. Kemudian signifikannya ini belum terlihat. Kita langsung ke objektifnya. Objektifnya Oke. dulu. Itu nilai kontrak pada tender konstruksi di Indonesia. Itu boleh ditulis atau di copy paste. Oke. Boleh ditulis di bagian objektif, Bapak. Kontrak Nilai kontrak. Oke, sip. Kemudian, nah, signifikan ini mungkin kalau saya lihat si budget cost fondasi tiang bor ini berfungsi sebagai penentu ya, Pak. Penentu nilai kontrak ya. Penentu. Oke. berhasilnya untuk mendapatkan tender fondasi gitu ya. Nanti saya bandingin terhadap nilai kontrak yang didapat gitu Bu. Karena Oke. pengalaman kami Heeh. itu harganya berbeda-beda gitu ya, budget cost-nya ini. Kalau Oke. kita mau tender, kita bikin dulu anggarannya dulu, biaya anggarannya dulu. Gitu. Mm-mm. Berarti bukan penentuan, Pak? Atau penentuan Eh, bisa? ya penentuan juga bisa Penentuan bisa analisis ya. budget cost-nya Oke. ya. Oke, coba kita tulis penentuan dulu ya, Pak ya. Ya. Signifikannya penentuan. Oke. Kemudian coba di enter. Kita buat judul baru di bawahnya Oke. setelah objektif. Oke. Nah, judul barunya boleh ditulis budget cost sebagai sebagai faktor penentu nilai kontrak. Faktor penentu nilai kontrak. Oke, titik dua. Titik dua, studi kasus fondasi tiang bor. Oke. Studi kasus fondasi tiang bor pada proyek konstruksi. Pada proyek konstruksi. Nah, ini juga bagus ya, Bapak. Jadi, boleh kita tuliskan seperti ini. Oke, saya coba.
proses tendernya ya, kita juga ada suatu tahapan di situ ada bukan di tahapan tender gitu, Mbak. Kayak perlu disebutkan ya, Pak ya? Ya, Oke, boleh disebutkan, Pak, tendernya. Studi kasus fondasi tiang bor pada proses tender gitu ya, Mbak. proses tender, Pada betul. Proses tender, pada heeh, proses tender tender proyek proyek konstruksi gitu konstruksi. ya. Nah, gitu. Boleh seperti ini, Bapak. Jadi Oke, judul oke. sementaranya seperti ini. Nanti kita sesuaikan dengan hasil riset ya, hasil risetnya Bapak. Oke, Bapak Ibu Ya, saya izin off cam karena agak kurang bagus sinyalnya ya. ya, Oke, kemudian keywordnya boleh kita tulis ya, ketidakpastian ya, boleh, karena budget budget cost kan cost, ketidakpastian dia akan muncul terus. budget cost, tiang Nah, bor, ya, nilai kontrak, tender konstruksi. Oke, 5 ya maksimal ya 5 biasanya. tidak ada maksimal. Oh, nggak ada Di maksimal. awal boleh dibuat sebanyak mungkin begitu. Nanti di Oke, akhir kita sesuaikan dengan jurnal tujuan kita. Oke, baik. Bapak. Ya, nanti Ada mungkin perlu pertanyaan? Mm-mm. perlu nanti Bu, nanti perlu apa diskus lagi lebih lanjut ya. Boleh, Mungkin waktunya. Ji. silakan Bapak. Nah, ya, Oke, makasih. terima kasih Pak Juse. Terima kasih Bu. Selanjutnya, nggih, ada Ya, Ibu Ratna ya. Kita saya langsung stop berlanjut. dulu ya. Nggih, Nah, matur nuwun Pak Juse. oh, sebentar. Oke, Oh, saya bantu kalau enggak ya bisa. udah bisa Sudah Bu. ya. Ibu Ji. Ratna, apakah ada Ibu Ratna? Bu Ratih kali ya, Mbak? Oh, sebentar. Ibu Ratna Yuliawati, Ibu. Ya, ada, Mbak. Oke, ya saya urutkan dari chat ya, Bapak Ibu, mohon izin. Iya, itu kelewat. Itu kan harusnya saya ya, setelah Pak Juse. Oh, di saya Bu Ratna itu gimana, Bu? Ya, Oh, setelah ya Bu udah Bu Ratna, Ratna dulu ya. nggih. Oke. Oke, nanti baru boleh selanjutnya Ibu mungkin enggak apa-apa, nggih. Saya mohon izin, Bu. Oke. Ibu Ratna boleh share screen? Oke, analisis epidemiologi dan faktor risiko sindrom dispepsia pada mahasiswa. Oke, metodenya adalah epidemiologi dan faktor risiko sindrom dispepsia, Ibu. Jadi Iya. dituliskan lengkap ya. Boleh dituliskan ulang di bagian metodenya. Ini Nah, epidemiologi. epidemiologi dan faktor resiko sindrom dispepsia. Oke. Kemudian signifikannya belum terlihat. Dihapus dulu signifikannya. Kemudian objektifnya adalah apa, Ibu? Disepsi ya? Berarti ya? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Oh ya, maaf. Pada mahasiswa. Oke. In university student-nya. Nah, ini signifikannya belum nampak ini, Bu. Kalau boleh tahu kesimpulan risetnya bagaimana, Ibu? Kesimpulannya itu nanti kita akan melihat dari faktor risiko eh, konsumsi kafein, aktivitas fisik, kemudian kecemasan atau stres. Ada 5 variabel yang akan kita lihat nanti mana yang ada pengaruh atau berhubungan sama sindrom dispepsia. Oke, berarti menganalisis ya, Bu ya, kemungkinan Iya, analisis ya. iya. Sebentar. Kalau gitu signifikannya, Ini ya, bukan lihat ini ya, prevalens sama determinannya ya, Mbak ya. nah boleh Bu, prevalensi dan determinan ya. Iya, Berarti ini di atau sini. Kan saya atau punya ini kan. determinan. Oh, yang di bawahnya itu ya, Bu ya. Iya, Oke, boleh signifikannya boleh seperti itu. Nanti kalau yang judul atas itu kan signifikannya kita letakkan di depan. betul. Itu juga boleh. Jadi sudah ada semuanya di atas itu ya, judul yang bawahnya. Atau kalau mau ditaruh yang di depan mau ditaruh epidemiologinya juga bisa.
Yang di mana, Mbak? Bentar, Yang ini. berarti di judul Mm-mm. baru dituliskan epidemiologi, mm-mm, serta faktor resiko sindrom. Deskripsinya. Ya, pada mahasiswa, (2) prevalensi dan determinan. Bentar, analisis faktor resiko. Tapi lebih bagus judul yang awal ya, Bu ya? Judul yang awal. Ini ya. Nah, saya rasa juga bagus yang awal. Prevalen dan dominan apresiasi serum. Eh, Ya. Bagus yang awal, Bu. Nggih. Kita Oke. sepakat yang awal ya. Ya. Yang kedua ini kita, nggih. Sepertinya bahasanya memang lebih umum yang awal ya. Lebih Yang sering ini ya, Mbak ya. dijumpai, nggih, saya rasa. Ya, oke. Kita copy. Oh, kita copy. Nah, Oh, untuk kita keyword ya. bawa ke keyword, pastekan. Kemudian boleh kita berikan koma-koma ya. Reference boleh koma, determinan koma. Kemudian dyspepsia sindrom, koma, Sudah. university student, ini kita hapus, koma, N-nya kita hapus. Oke, seperti ini boleh, sudah ada MSO-nya dan juga keywordnya. Nanti boleh ditambahkan lagi. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Ibu? Oke, cukup. Cukup ya? Oke, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya tadi ada Bu Ratih ya. Iya, Oke, selamat boleh. malam Iya, Mbak selamat Aulia. malam, Ibu. Ya, Mbak Aulia, saya sebetulnya sudah pernah submit, cuman Hmm. beberapa kali ditolak oleh. Oh, iya. Nah, Alasan mungkin, ditolaknya kenapa itu, Bu? nah, Disampaikan enggak? enggak, jadi kayaknya ditolaknya di desk evaluation-nya deh, di awal. Oh, Jadi judul saya pakai ini yang pada saat ditolak itu. Jadi mungkin kayaknya sih memang setelah saya ikut webinar Scopus, sebelumnya kan saya sudah ikut. Jadi mungkin dari referensi mungkin kayaknya kurang. iya, Lalu juga kayaknya juga dari judul iya, seperti betul. itu. Nah, sebetulnya ini riset saya sudah selesai, Mbak. Ah, ah, ah. Karena syarat untuk ujian sidang doktor itu harus Scopus ya. Mm, Jadi kemarin saya bikin judulnya itu simple gitu. Saya pikir kan semakin simple mungkin bisa diterima oleh Scopus. mm. Tapi ternyata kan tidak seperti itu juga. Jadi eh, untuk judul lengkapnya seperti ini Mbak Aulia. Tapi saya bingung gitu, gimana caranya supaya judul saya ini bisa masuk gitu ya di standarnya Scopus. Oke. Ini kan ada 3 variabel nih, Bu. Iya, saya SMK, variabel X-nya itu kan ada dua, Mbak. mm, Terus, nah representasi nilai komunitas ini adalah novelty saya sebagai Oh, variabel oke. moderasi. Ah, 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 Lalu saya juga punya variabel intervening. Di sini adalah keunggulan bersaing gitu. Nah, makanya saya bingung gimana ya cara bikin judulnya. Oke. Ini yang bawah ini juga saya rasa cukup bagus nih, Bu. Yang ini ya, jadi Ah, saya ah. menonjolkan si ininya, Mbak, Novelty-nya, menonjolkan novelty saya betul. Ah, ah. itu. Betul Jadi, sekali. uh-uh. Jadi mungkin, nah kalau ini adalah memang judul arahan dari promotor saya. Hmm. Apa biar disertasinya tuh nggak terlalu panjang judulnya, jadi ditonjolkan aja Hmm. eh, apa namanya novelty-nya gitu. Betul, nggih. Betul sekali, Ibu. Ini judulnya sudah bagus dan memang kalau di Scopus itu yang dilihat novelty-nya. Biasanya Mm-mm. novelty-nya. Berarti di sini metodenya ini ya novelty saya ya Mbak. Ya, novelty-nya Mm-mm. signifikannya sudah tepat untuk meningkatkan, objektifnya juga sudah tepat. Yang Mm-mm. terkena dampak adalah kinerja UMKM-nya ya. Iya. Nah, itu di Indonesianya boleh dihilangkan atau boleh Oh iya. dimunculkan, enggak apa-apa, Berarti silahkan. ini dihilangkan aja ya. Supaya lebih umum begitu, lebih Heeh. universal kan.
Ya, Heeh. nanti disebutkan di bagian metode saja, nggih, Ibu. Kemudian Iya. biasanya alasan ditolak itu karena kurang sesuai skupnya. Iya, Kalau nah itu ditolak tanpa kemarin saya alasan. bingung karena di yang Scopus itu yang jurnal yang saya tuju dia tuh Mm-mm. ada harus memasukkan kayak kode, kode saya tuh masuknya ke bidang ilmu apa. Nah itu kan bingung ya Mbak ya. Oke. Jadi saya ya udah asal asal masukin aja gitu loh Nggih. kode-kodenya. Iya, iya. Besok coba digali lagi, Bu. Ada pertemuan, nggih. Ibu juga sudah Iya, tahu, nggih. Nanti ada pertemuan iya. pencarian jurnal Berarti ini tujuan. judulnya gimana Mbak? Ini aja. Ini aja, betul. Ini Judulnya aja. ini aja. Terus kalau misalnya keyword, saya boleh nggak sih masukin Nah, variabel lainnya yang saya teliti gitu? boleh sekali, Ibu. Boleh ya? Jadi kalau yang dibahas di dalam paper itu Ah, mau disebutkan di keyword itu enggak masalah. Jadi ya, keyword tidak misalnya saya masukkan disebutkan. sosial, media, Boleh. adoption gitu ya, Nah, boleh sekali, Ibu. sama entrepreneurial Oke. orientation. Maksimal berapa ya Mbak kalau keywords? Maksimal nggak ada maksimal sih, Bu. Cuman kita coba batasi 10 dulu aja, nggih. Oh iya iya. Heeh, Berarti 10 saya dulu sementara aja pakai ini dulu maksimal. aja ya Mbak. Pakai itu sudah eye-catching kok menurut saya, Bu, Udah karena oke ada. ya. Tapi Ada. kemarin saya pakai ini Mbak. Oh, ditolaknya itu tidak ada alasan. Nggak ada Nggak ada alasan. alasan, jadi ya ditolak aja gitu. Oh, Days of evaluation-nya. Karena mungkin bisa saya share di sini sedikit ya Mbak. boleh. Ini kemarin memang saya agak bingung. Kebetulan kan ini gratis ya Mbak Mm-mm. eh, jurnalnya. Terus, nah di sini tuh saya agak bingung gitu. Classification-nya masuknya apa namanya? JL, ya. Kayak gitu-gitu ya saya bingung gitu. Jadi paper saya tuh sebenarnya masuk kategori yang mana sih? Gitu sama mungkin saya agak kurang di ini sih di apa? eh di sininya Mbak. Jadi references-nya kayaknya Discussion. saya kurang banget. Nah, ya betul. Iya, Pengaruh tuh, Bu. Itu masih ada Bang. 991. Iya gitu. Masih ada Jadi 2002. Nah, iya betul. makanya kayaknya sih di sini sih Betul. makanya Iya, langsung ditolak ya kemarin itu. iya, betul. Gitu sih. Nanti Iya, oke. diperbaiki ya, Ibu ya. Iya, Dioptimalkan ya. iya, makasih Oke, Mbak Ulia. siap. Terima kasih, Bu Rati. Selanjutnya ada, saya urutkan ya, Bapak Ibu. Setelah Ibu Ratna ada Bu Diani nih. Bu Diani, selamat malam Bu Diani. Oke. Selamat malam, Mbak. Ah, Gimana Bu, paper selanjutnya ini ya? iya ini kebetulan ada Kem- ide lagi. Oke, mantap. Ya, Iya, reformasi. Kemarin sudah 2 paper berarti ya Bu ya? iya sudah 2 paper, tapi yang satu kan udah submit, cuma masih MDG ya menunggu yang kemarin ya. menunggu respon kan Mm-mm. dari jurnalnya. Oke. Satu lagi nunggu respon dari Mbak Aulia. Iya Ibu, saya mohon izin Bu, belum sempat baca. Siap, Nanti siap, coba saya baca siap. dulu ya. Iya. Oke. Nah, Mm-mm. ini apa judulnya ini reformasi regulasi lokal. Mm-mm. Sebenarnya perda sih apa Perda sebaiknya ya. itu untuk Ha. mendukung ekosistem startup lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Oke. Nah, saya coba di sini metodenya atau alatnya ini reformasi regulasi. Betul. Nah, signifikannya, kontribusinya bagaimana menciptakan ekosistem startup lokal. Untuk mendukung berarti ya Bu ya. Ya, Untuk untuk mendukung. mendukung ya. Oke, berarti ditulis untuk mendukung. Mm-mm. Oke. Mana baiknya? Oke, disignifikan nih Bu untuk mendukungnya. Nah, sip. Untuk mendukung, objektifnya adalah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, judulnya ini sudah bagus, Local Regulation Reform to support ya, to support untuk memberikan dukungan. Itu juga boleh. Ini Mm-mm. sudah ada MSO-nya Ibu, sudah bagus, ya, sudah bagus. Ya, Kemudian keywordnya boleh saya lihat. keywordsnya Mm-mm. ini reformasi regulasi, local regulations, ecosystem, inclusive, sustainable, Policy. policy innovation. Jadi kalau belajar dari Rumah Scopus kemarin kan Nah, 10 ya Mbak ya.
10 boleh. Nanti 10 saya coba saya disesuaikan. breakdown dari judul. Betul. Ya, sip. Bagus ini, Bu. Heeh. Ya, atau Nah, nanti ya, judulnya, judulnya itu boleh juga ditulis kalau mau signifikannya di depan. Boleh oh, diketik. signifikan. Membangun. Nah, kita coba pakai kata membangun, Bu. Membangun Membangun ekosistem startup lokal. Startup lokal. Inklusif. Inklusif. lokal yang inklusif Yang inklusif. Melalui reformasi. melalui Reformasi. regulasi Regulasi lokal gitu. lokal. Nah, ini juga boleh. Jadi membangunnya itu kita letakkan di awal. Building ya Hmm. nanti. Atau apa? Mm-mm. Membangunnya building. Jadi metodenya itu ini Met membangun ekosistem, bukan. membangun Metodenya adalah ekosistem startup. Heeh. ekosistem startup. Hmm. Ah. Ganti ya? Nggak usah, begitu Oh aja nggak nggak apa-apa. usah. Mohon izin metodenya memang reformasi regulasi, mohon maaf. Ya Reformasi alatnya kan regulasi. itu ya. Alatnya, objektifnya itu baru ekosistem startup lokal yang inklusif. Oh, Objektifnya. yang Ah. inklusifnya. Kemudian signifikannya baru Mm-mm. membangun atau mendukung itu boleh. Mendukung Membangun. pembangunan atau mendukung ekosistem Mendukung aja, Bu. Mendukung dukung aja. atau membangun. Itu signifikan, nggih. Kebalik ya itu. Signifikan dan Hah? juga objektifnya. Nah, yang kata Apa? objektif itu diganti signifikan. Oh, Yang signifikan itu signifikan nih diganti ya. objektif. Ditukar, Bu. Nah, yang Ini atas jadi objektif. objektif. Betul. Yang terkena dampaknya. Hmm. Terkena dampak, Ini objektif. objektif. Nanti kata untuk mendukung di objektif itu dihapus. Kata untuk mendukung. Hmm. Ini Jadi dihapus ya. ya, dihapus. Lalu ini yang dihapus adalah yang belakang ini, Bu. Nah, ini dihapus. Yang saya Oh, beri merah ini. berkelanjutan. Bangunan. Sampai berkelanjutan. Nah, Ini hilang. hilang. Diganti Mm-mm. membangun aja. Ini Mendukung, membangun. mendukung atau membangun. Garis miring gitu. Dukung Mendukung, garis atau miring, membangun. Nah, jadi boleh. begitu. Jadi mau pakai judul yang atas, mau pakai judul yang bawah, boleh silahkan. Oke? Ya, Udah? ya, ya udah. Mantap, Ibu. Paper ketiga ya, lanjutkan, Ibu. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Keywordsnya Mbak? Oh, keywordnya reformasi regulasi, local regulation, ecosystem inclusive, sustainable, policy, innovation. Oke, mantap ini, Bu. Boleh, Ya. boleh. Ya, Temuannya ini ya reformasi karena regulasi. memang selama ini kan pasti regulasi ini memang sifatnya administratif birokratis. Belum mengadopsi apa namanya regulasi yang responsif. Oke. Kontribusinya ini novelty ya Mbak ya? Ya, kontribusinya itu adalah, bukan, Bu, kalau kontribusi itu dampak. Oke, Oh, dampak kontribusi itu ya. dampak. Signifikan. Nah, maksudnya ke Signifikan ya. signifikan. Menawarkan wawasan konseptual dan model tata kelola hukum yang daerah yang relevan. Mm-mm. Ini bisa nggak? Oke, bisa, Bu, menawarkan, betul. Ya, menawarkan. Berarti kan Menawarkan. ide-ide baru gitu ya. Ya, betul. Ya, karena kan startup ini kayaknya terhambat oleh birokrasi, regulasi yang tidak responsif gitu, Mbak. J, betul, Ibu. Oke. Sip, Ibu Ya, Diani ya. cukup ya. Cukup. Oke, Oke. oke, Mbak. Oke, matur nuwun Ibu. Makasih. Oke, selanjutnya ya saya langsung ke judul selanjutnya ya Ibu. Mohon izin ada Pak Andi. Pak Andi atau Bu Andi nih? Pak Andi ya.
Bu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, Nah, saya itu sempat masuk terlempar lagi. ya. Oke, Pak Andi, mohon maaf. Iya, iya. Oke, Harusnya jelas ya, Mbak. Jelas ya Pak? Oke, Oh, jelas. Iya, iya. mohon maaf saya tadi yang terlempar Bapak. Oke, oke, optimasi operasi waduk batu tegi dengan program nonlinear untuk meningkatkan energi listrik. Pola operasi ya Pak ya. Bendungan ya Pak ya? Bendungan atau waduk? Eh, Sama, Mbak. Bendungan sama waduk sama. Oh Ini kan sama ya. kecil. Ah, Iya. dengan program Bisa diganti juga boleh. Oke. Metode optimasi program nonlinear, betul. Signifikan. Signifikan untuk meningkatkan. Nah, energi listrik dan irigasi ini masuk objektif, Pak. Oh, Masuk mana? objektif. Energi listrik masuk objektif. Masuk objektif, betul. Oke, sebentar. Dari judulnya ya, optimasi pola operasi bendungan. Batu Tegi. Oke. Oke, dari judul bagus ini, Bapak. Sudah ada Iya. MSO-nya, begitu ya. Baru kita breakdown ke keyword. Nah, Yang ini signifikannya meningkatannya apa, Mbak? untuk meningkatkan, hanya untuk meningkatkan, Pak. Dampaknya kan Hanya untuk untuk meningkatkan ya. meningkatkan. Oh, gitu. Kemudian, siapa yang terkena dampak itu kita masukkan ke objektif. Yang terkena Oh, dampak adalah energi listrik dan irigasi. Jadi pola iya. operasi waduk batu tegi ini masuk ke metode. Metode itu mulai dari optimasi program nonlinier, optimasi pola operasi waduk batu tegi sampai dengan program nonlinier ini. Itu masuk ke metode. Nah, oke. Nonliniarnya ini harus dimasukkan ya, Pak ya, nonliniarnya. Gitu. Gitu, Mbak. Oke. Nah, sip. Oke, optimasi pola operasi. Bapak, kalau program non-linearnya kita hilangkan, apakah boleh, Bapak? Atau itu justru menjadi novelty-nya Bapak? Program linear bisa bisa dilakukan, Pak, bisa aktivasi. Bisa ya? Jadi lebih singkat Bisa. begitu, Pak. Jadi Iya, nanti lebih singkat. optimasi pola operasi waduk batu tegi untuk meningkatkan. Nah, dengannya dihapus. Oke, buat judul baru di bawah. Mm-mm. Oke, Jadi buat judul judul. barunya Mm-mm. optimasi pola operasi waduk batu tegi. Betul. Untuk meningkatkan. Untuk meningkatkan. Mm-mm. Ini Bukan. untuk meningkatkan. Sistem energi listrik dan irigasi, Pak. Oh, Nah, oke. Jadi seperti ini saja ya, Pak ya. Ringkas begitu, lebih ringkas. Karena khawatirnya nanti dibatasi oleh jumlah kata di dalam judul. iya. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita buat keyword. Oke. Heeh. Keywordnya optimasi kita hapus. Oh, boleh ditulis dulu. Di copy dulu judulnya. Pastekan. Oke. Pastekan. Kemudian kita breakdown. Optimasi kita hapus. Heeh. Pola operasi, koma. Waduk batu tegi, koma. Untuk meningkatkan kan nggak jelas ya Pak, kita hapus saja. Mm-mm. Kemudian sistem energi listrik atau energi listrik langsung boleh. Koma.
Energi listrik, koma, di bagian keyword, dannya kita hilangkan. Lalu yang terakhir irigasi. Oke. Nanti boleh ditambahkan keyword yang lain. Misalkan Iya, iya. water water resource atau hidrologi atau yang bisa ditambahkan, Pak. Oke. Bisa diterima ya, Pak ya? Pak Andi? Iya, terima kasih, Pak. Oke, siap. Sama-sama, Bapak. Oke, kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Ada Pak Murad. Pak Murad? Ya, siap, Mbak. Oke, boleh di-share screen, Pak Murad. Coba saya share screen. Kepemimpinan digital ini. Kepemimpinan digital. Nah, bisa ya kelihatan, Mbak? Oke, sebentar. Masih loading nih, Bapak. Oke. Peran kepemimpinan digital untuk meningkatkan produktivitas kinerja karyawan di era transformasi. Nah, ini juga bagus nih, Pak. Sudah bagus ini ya. Metodenya peran kepemimpinan digital, oke. Signifikannya untuk meningkatkan. Objektifnya karyawan di era transformasi. Transformasi. Eh, Nah, Harus apakah di belakangnya itu saya tambahin transformasi digital lagi atau transformasi aja ya, Mbak? berikan transformasi digital, Bapak. Oke, Ya tambah lagi karena ya digital ya. karena kurang jelas ya kalau hanya transformasi. Oke, Oke, judulnya sudah oke, Bapak. Judulnya sudah siap, oke Mbak. ya, sudah mantap ini. Kemudian Ya, keywordnya saya coba lihat ya, Pak ya. Kepemimpinan siap. digital, produktivitas, oke, kinerja, karyawan, era transformasi digital. Nah, Digital ya. oke, udah mantap ini. Nanti kalau ada keyword di luar ini mau ditambahkan, boleh, Bapak. Boleh sekali. Oke, Mm. siap, Mbak. Misalkan terkait model kepemimpinan, gitu. Nah, itu boleh. Iya, berarti yang sudah masuk ke kepemimpinan. Berarti dibagi dua ini ya. Kepemimpinan Boleh. sendiri, kepemimpinan sendiri ya. Terus Boleh. kepemimpinan digital lagi ya. Boleh, seperti itu. Model Ya. kepemimpinan, begitu ya. Nah, oke. Oke, sudah? Ada ditanyakan, Terus Bapak? enggak ini, oh enggak usah lah. Nanti ditranslate aja ke ini ya, ke bahasa Inggrisnya ya. Betul, nanti ditranslate ke Inggris saja. Gitu ya. Oke, makasih Mbak. Siap, sama-sama Bapak Murad. Oke, kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Ada Pak Serly. Nah, ini sudah on cam nih, Bapak. Pak Serly. Maaf, Ibu Sherly. Oh, Ibu Serly, Iya, mau di sini, Bu? iya, Oke. iya, Mohon maaf ya, Ibu ya. Oke, iya. Bu Serly boleh di-share screen? Bisa untuk share screen? Nilai-nilai Vimea sebagai peluang bagi gereja untuk menjawab tantangan. Ini bagus nih, Bu. Ini. Tantangan pemanasan global. Nah, berarti nilai-nilai agama kita hubungkan dengan ini ya, Bu ya. Iya, Dengan itu. pemanasan global ya. Ibu bisa share screen? Iya, bisa. Oke, tunggu dulu. Makasih, iya. Oke, kita lihat peluang bagi gereja. Nah, metodnya ini apa, Ibu? Metodnya metodnya Alhamdulillah. adalah nilai-nilai Vimea. Kita hapus dulu. Itu metode. Itu metodnya. Nilai-nilai Vimea. Oke. Peluang bagi gereja kita hapus. Oke, kemudian signifikannya ini adalah sebagai peluang. Pemanasan. Sebagai peluang, Pemanasan. signifikannya itu adalah kontribusinya. Jadi dia peluang dalam ini ya, dalam menjawab tantangan pemanasan global. Jadi sebagai peluang aja, sebagai peluang itu kita masukkan ke signifikan. Signifikan. Peluang tantangan pemanasan. Signifikan. Peluang aja, peluang, hanya peluang. Peluang Yang aja. itu, yang Peluang belakang aja. dihapus.
Iya. Oke, kemudian objektifnya kita tambahkan menjawab tantangan pemanasan global. Menjawab tantangan pemanasan global. Itu masuk objektif. Oke, ini sangat bagus. Oke, 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 oke. Enter dulu. Ini bagus sekali ya, Ibu ya. Saran saya wilayah lokal atau Sentani Jayapura ini kita sebutkan di metode karena saya lihat nilai-nilai ini bisa diterapkan secara universal ya di seluruh dunia ya, Bu ya. Iya, di Bisa ya? seluruh dunia. Oke, artinya Iya, Sentani Jayapura ini kita sebutkan di bagian metode saja. kita hilangkan aja. Dihilangkan. Nah, Ibu, Hilangkan aja. saya boleh saran judul baru ya, Bu ya, judul barunya. Iya, Nanti boleh iya. di-enter dulu. Sini aja ya. Boleh dituliskan seperti ini. Ekoteologi gitu ya, masuk teologi ya, Bu ya. Ekoteologi, makanya kita Iya. berikan ekoteologi. Teologi, iya. Nah, T pakai T, Bu, ekoteologi. Konstektual berbasis Ya. Kontekstual, berbasis ber, ber, ber. berbasis berbasis. Oke, Oke. tanda petik Vimea. Iya. Kita copy, pastekan. Oke, titik 2. Nah, ini boleh juga ditulis seperti ini. Titik 2. Oke. Strategi gereja lokal. Strategi. Beran, Strategi. apa Mbak? Strategi, Bu. Strategi. Iya. Strategi gereja lokal atau gereja aja boleh. Strategi gereja dalam Ya. dalam menghadapi krisis iklim. Nah, krisis iklimnya itu kita Krisis munculkan. Iklim. iklim. Iya. Nah, gini. Jadi ini saran Berarti, saya judul yang kedua ini, Bu, karena kita iya, memunculkan krisis iklim itu. Karena kan sekarang sedang menjadi isu iya. banget ya. Nah, Sedang meresahkan. sah ya. Kemudian Iya. keywordnya, oke, Vimea boleh. Gereja Pemanasan Global, Teologi Ekologi ya, kita sebutkan tadi ya, ekoteologi. Ekoteologi kita hapus Sentani Jayapura ya. Itu kita ganti istilahnya ke ekoteologi aja, Ibu. Ekoteologi. Ini ya, Ekoteologi. diputar aja. Boleh. Ekoteologi. Ekoteologi. Kemudian boleh ditambahkan krisis iklim di akhir. Nah, sip, Ibu. Krisis iklim. Oke, terima kasih. Krisis iklim. Iya, Tam- krisis iklim. Krisis iklim. Nah, oke, ada pertanyaan dulu, Ibu? Ya, sudah Mbak Sudah Din. ya? Oke, siap. Ya, makasih. Oke, terima Iya, kasih, Ibu Serly. terima kasih. Oke, kita lanjut ke Ibu Isnaini Maryam. Iya, iya Mbak. Oke, bisa share screen, Ibu? Ya, sebentar. Oke. Pengembangan ekosistem pembelajaran matematika digital berbasis web. Oke. Untuk penguatan. Oke, ini juga bagus ini, Bu. Metodenya ekosistem pembelajaran matematika digital berbasis web, tepat. Signifikannya untuk penguatan, objektifnya literasi Numerasi, numerasi. siswa ya. Ini judulnya sudah bagus ini, Bu. Sudah Iya. bagus. Kemudian sudah eye-catching begitu ya. Berbasis web. Ini ada nama webnya nggak, Bu? Belum. Belum Soalnya ya? apa? Ini berawal dari sekolah sebenarnya Mbak. Jadi sekolah meminta sebuah web yang isinya adalah sumber belajar untuk ekosistem, mendukung ekosistem pembelajaran. Kemudian kita buatkan seperti itu. Jadi ini penelitian itu juga berawal dari permintaan dari sekolah. Oh, oke. Begitu. Jadi untuk memberikan judulnya aja, gini aja lah.
sesederhana mungkin. Mungkin Eh, ada masukan dari Mbak Aulia untuk judul ini. ini judulnya sudah bagus sih, Bu. Sudah bagus. Atau kalau mau dibuat baru, boleh juga. Sebenarnya ini judul sudah bagus, tapi coba Ibu tulis dulu, enter dulu. Kita masukkan, coba kita inputkan kata transformasi ya. Kita masukkan. Oh iya. Transformasi, pembelajaran, matematika, melalui melalui ekosistem digital, melalui ekosistem digital berbasis web untuk penguatan literasi numerasi siswa. Nah, jadi ada kata transformasinya. Oh iya. Itu juga sedang ini ya, sedang hangat ya Bu ya, transformasi pembelajaran itu saya rasa. Iya. Oke, ini judul yang saya sarankan. Keywordnya saya coba lihat ekosistem pembelajaran, oke, matematika, oke, digital, oke, website, literasi numerasi, siswa, ini siswa SMP ya Bu ya, senior Iya. high school ya nanti ya. Mm-mm. Oke, nanti boleh mungkin diganti siswa aja Bu, Oh, lebih secara umum ya relevan. Mbak ya. Siswa. Oke. Nah, oke. Oke, nanti boleh ditambahkan transformasi pembelajaran. Oh, sih. Transformasi pembelajaran. Oke, sip Ibu. Mantap judulnya dan juga Ya, keywordnya. makasih. Ada yang ditanyakan dulu? Ya, sementara ini masih pengembangan sih Mbak, jadi belum ke arah apa uji coba ke lapangan. Iya, bagus tuh Bu. Nanti kalau sudah uji coba buat paper baru malahan. Oh iya, Nah, berarti bisa dipecah ya Mbak ya, pengembangannya bisa, sendiri, kemudian pas uji coba di lapangan bisa satu bisa sendiri. artikel lagi. Jadi lebih Oh, bagus dipisah Ibu memang. berarti ini memang nanti isinya itu cuma pengembangan saja nggak apa-apa. Sebentar. Berarti kalau pengembangan pakai judul yang atas, pengembangan, ya. Nanti Heeh, jadi lebih bagus ya. Dia mengembangkan dulu. Jadi kita heeh, sepakat pakai judul pertama itu. Baru yang mm. kedua nanti adalah penerapannya, ya, atau Oh, evaluasi begitu ya. walaupun di situ kan ada penguatan ya Mbak ya, berarti nggak diminta seberapa kuat sih si media ini untuk penguatan literasi numerasi, nggak perlu dihitung ya. Itu nanti kalau perancang kan hanya merancang ya Bu ya. Karena ada rumusan Hmm. masalah itu, maka kita perlu merancang satu web. Nah, nanti di saran rekomendasi di akhir di kesimpulan itu Ibu sampaikan bahwasanya perlu kita uji apakah ini untuk penelitian selanjutnya perlu diterapkan Mm-mm. ke siswa untuk melihat efektivitasnya. Nah, nanti judul selanjutnya itu Oke, bisa kita tulis efektivitas webnya Ibu itu dalam penguatan literasi numerasi siswa. Begitu, Ibu. oke, Bisa siap. diterima ya? Ya Mbak Aulia, terima kasih. Oke, siap sama-sama Ibu. Oke, kita langsung lanjut nggih, Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Muhammad Rezaldi. Apakah Sebentar. bisa share screen? Ya, Ibu Isna ini aman ya? Ah, Tidak ada ya pertanyaan? aman, 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 Aman aman. ya? Oke, oke. Oke, Oke. siap Mbak. Kedengaran Mbak suaranya? Terdengar yang jelas. Oke, siap, siap. Oke, ini untuk judul, ini masih draft pertama sih Mbak. Masih Hmm. kasarnya gini. Saya, tapi saya belum eh, nyari lebih dalam mengenai novelty dan researchscape-nya. Mungkin nanti ke depannya bakal ada perubahan sedikit. Betul. Karena kan kayak tadi saya kutip, saya dengar itu bagusnya ada novelty-nya di judul ya. Seperti itu ya Mbak. Betul, ya. Ada temuannya. Temuan atau cara itu kan kita masukkan di metode ya. Iya, Temuannya, novelty. Oke. Oke, ini artinya risetnya belum berjalan ya, Pak ya, risetnya? belum, belum. Belum ya. Oke, Iya, metodenya promosi selebgram. Kemudian signifikannya, ini belum ada signifikannya kita hapus dulu. Signifikannya kita hapus. Belum muncul Pak itu Pak. Niat membeli itu bukan signifikan ya. Itu kan dia oh, oke. masuknya ke ini Pak, variabelnya kan ada tiga variabel ini ya, niat membeli, Iya,
kepercayaan, dan kepuasan konsumen. Nah, nanti ketika hasil risetnya sudah jadi ya risetnya. Oh, ternyata dari ketiga komponen ini, satu komponen misalkan kepuasan konsumen gitu ya. Ternyata promosi selebgram itu dapat meningkatkan. Nah, signifikannya nanti meningkatkan. Meningkatkan Oke, oke. untuk meningkatkan, boleh ditulis dulu sebagai rancangan, enggak apa-apa, Pak. Untuk meningkatkan. Oke. Kemudian objektifnya, mohon izin, kepuasan konsumen itu masuk ke objektif. Objektifnya adalah kepuasan konsumen mm-mm, dalam dalam apa Pak? Dalam membeli atau apa ya? Itu memang Menggunakan kalau ya, dalam lebih menggunakan, tepatnya. Ya, dalam menggunakan ya. Oke. Nah, ini boleh seperti ini nanti. Jadi judulnya itu dilihat ketika paper ini penelitiannya sudah selesai, ya. Nanti oke, oke. misalkan satu variabel itu ternyata berdampak signifikan dan menjadikan paper Bapak itu sebagai novelty, maka boleh ditulis promosi selebgram, promosi Hmm. selebgram, Sorry Mbak, atau tadi gini. putus-putus. Oke, oke. Apakah sudah lancar Bapak? Sudah. Sudah ya. Boleh Ya, ditulis seperti ini, Pak. Efektivitas promosi selebgram. Efektivitas promosi selebgram dalam meningkatkan kepuasan konsumen terhadap, itu jangan pakai dalam lagi karena dalamnya sudah ya, terhadap ada. produk skincare. Gitu. Nah, jadi Oke, jelas, siap. Pak. Ada Oke. signifikan, ada metode, ada Mm-mm. objektif, ya. Kemudian keywordnya niat membeli boleh, kepercayaan, kepuasan konsumen, tambahkan konsumen, keywordnya. Oke, oke, Bapak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo, Bapak. Apakah suara saya terdengar? Oke, mohon maaf, Bapak. Apakah sudah jelas sekarang? Bapak Muhammad Rezaldi. Selamat malam Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas sudah, Mbak. Oke. Jelas, Mbak. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, jadi judulnya seperti itu. Keywordnya kepuasan konsumen, selebgram, produk skincare boleh dimasukkan Pak, produk produk skincare. Nah, dah. Oke. Oke, nanti seiring dengan berjalannya penelitian, begitu kita kan akan Mm-mm. tahu resultnya. Nah, itu bisa Mm-mm. diperbaiki lagi, ya. Oke, siap. Oke, Oke. ya, terima kasih Pak Muhammad Rizaldi. Ada Oke. pertanyaan? Eh, untuk saat ini belum ada sih, Mbak. Belum ada ya. Oke, mohon maaf Iya. ya Bapak, tadi sempat terputus. Iya. Terima kasih juga, Mbak. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu Dian Afrilia. Ibu Dian Afrilia, Iya, Mbak. bisa untuk Selamat share malam, Mbak. screen? Oke, Selamat malam Ibu. bentar. Oke, jasa titip online, just tip ya Bu ya. Ya, just tip, Mbak. Jasa titip online.
Udah, Mbak. Oke. Perbandingan hukum perjanjian jasa titip online Indonesia dan Belanda. Nah, ini berarti metodenya itu hukum perjanjian, Perjanjian. hukum perjanjian. Oke, Oke, signifikannya itu perbandingan, perbandingan. Oke. atau membandingkan gitu ya. Kemudian objektifnya adalah jasa titip online Indonesia dan Belanda. Oh, semua ya, Mbak? Nah, jasa titip online Indonesia dan Belanda. Oke. Oke. Berarti Ibu menganalisis ya. Iya, menganalisis. Jadi membandingkan antara hukum. Mm-mm. Oke, Ibu membandingkan antara hukum Di Indonesia dengan di Belanda yang berkaitan dengan perjanjian jasa titip online. Oke, kemudian apakah memberikan resultnya itu ada tantangannya juga, Bu? Menjelaskan tentang tantangan regulasinya enggak? Regulasi baru yang berkaitan dengan jasa titip online karena selama ini hanya berpatokan sama Undang-Undang ITE. Oke, oke. Berarti membandingkan ya. Oke, boleh dituliskan judul baru, Ibu? Oke. Jasa titip online. Jadi kita munculkan di awal itu jasa titip online-nya dalam perspektif hukum perjanjian. Hukum perjanjian ya. Hukum perjanjian titik 2. Oke. Studi perbandingan, studi banding gitu ya, studi banding, studi perbandingan Indonesia dan Belanda. Nah, oke. Oke ya Ibu ya judulnya ya. Kemudian kemudian keywordnya perbandingan hukum, oke sip, perjanjian jasa titip online Indonesia Belanda. Oke, mantap ini Bu. Ada pertanyaan dulu? Oke, cukup Mbak. Cukup ya. Oke, Ya, terima terima kasih kasih Ibu. Mbak Aulia. Siap. Oke, di sini ada lagi Bu Resti ya, Ibu ya? Ibu Resti dari Karawang. Bu Resti, selamat Ya, malam. siap, Mbak. Izin Bisa share share screen ya. screen? Iya. Oke. Sudah terlihat, Mbak Al? Sebentar, sudah terlihat Ibu. Ya, Pak oke. Atta. Terima kasih kesempatannya. Saya memiliki penelitian, judul penelitian dengan judul pemanfaatan media pembelajaran animasi Powtoon dalam belajaran dasar keterampilan motorik untuk anak sekolah dasar. Nah, ini memang sebuah media yang memang melibatkan animasi ya agak bergerak gitu untuk menunjukkan gerak-gerak dasar anak fundamental gitu untuk anak sekolah dasar gitu. Nah, saya sudah mengikuti tadi arahan-arahan Mbak Aul, saya sudah pecah seperti ini, mohon koreksinya gitu Mbak. Kaitan dengan judul yang saya sudah punya penelitian itu, kalau di bagi saya parsial, metode, signifikan, dan objek, apakah betul arah metodenya itu adalah media pembelajaran animasi Powtoon yang memang saya kembangkan medianya gitu dengan animasi Powtoon dengan pola gerak dasar, kemudian signifikannya untuk meningkatkan keterampilan motorik dan objeknya pada anak sekolah dasar gitu. Oke, sip. Mantap ini Bu, bisa memisahkan MSO ya. Oke. Saya coba tadi Sudah dari bisa ya. arahan-arahan itu saya coba dari judul saya sendiri. Kemudian rumusan judul barunya, mohon koreksi Mbak, bunyinya seperti ini, media pembelajaran animasi Powtoon meningkatkan keterampilan motorik anak sekolah dasar. Ini juga sesuai dengan hasil penelitian saya bahwa memang adanya peningkatan signifikan keterampilan motorik anak sekolah dasar karena melihat media animasi Powtoon itu karena mereka lebih tertarik gitu dibanding gurunya yang mencontohkan untuk gerak dasar tersebut. Begitu. Oke, mantap ini Bu. Iya. Saya boleh saran judul baru Bu supaya Iya, lebih boleh bagus? Boleh banget. ya. Ya. Boleh di enter. Mungkin sarannya adalah kita masukkan kata interaktif ya. Jadi nanti tulisannya adalah
Pembelajaran motorik Pembelajaran motorik interaktif. interaktif. Titik dua. Dua. Implementasi Implementasi media, implementasi media animasi foton, untuk meningkatkan kemampuan motorik pada siswa sekolah dasar. Nah, ini motoriknya kan 2 kali, Bu. Mungkin motorik yang awal dihapus saja. Jadi pembelajaran interaktif titik 2. Oke, ini ya. Nah, oke. Hmm. Nah, sudah seperti ini. Oke, alhamdulillah. Nah, Siap. oke, nanti Nah, Bapak kalau keywordnya bagaimana? Berarti sesuaikan aja ya pembelajaran, bisa ya media gitu. betul. Peningkatannya itu dihapus, peningkatan. Oke, Media pembelajaran, oke. media pembelajaran. Animasi foto, oke, tepat. Keterampilan motorik, sekolah dasar. Nah, ini pendidikan jasmani boleh dimasukkan. Sip, Ibu. Nah, Nah, sudah karena bisa dalam ya? konteksnya emang di sekolah kan dalam mata Heeh. pelajaran pendidikan jasmani ya, Mbak. Oke, sip. Ya, Mantap, oke. Ibu. Ya, Ada terima kasih pertanyaan dulu? banyak. Sudah Cukup? cukup. Cukup ya? Nanti mungkin bisa Oke. dilanjut jika ada pertanyaan. Terima Boleh. kasih, Mbak Aul. Ya. Matur nuwun, Ibu. ah, Oke, ada dari Ibu Edelin. Ibu Edelin, apakah tergabung? Iya, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Oke, boleh. Ya, Bapak Ibu, ini kan pukul 9:21 begitu ya. Nanti apakah kita selesaikan dulu sampai semua peserta selesai atau bagaimana Ibu? Karena sudah melewati jam webinar. Monggo saya ngikut Bapak Ibu. Lanjutkan dulu atau bagaimana Iya, ini? dilanjutkan aja dulu Mbak, biar bisa tidur enak. Oke, sepakat ya Bapak Ibu ya? Iya. Sepakat ya, ya? sepakat, Mbak. Oke, Iya Mbak, lanjut Mbak. siap. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke Ibu Edelin ini. Sudah Udah nampak? di Oke. tergambar belum ya, Mbak, ini? Sudah terlihat. Hubungan motivasi relawan dengan social loving. Oh. Pada relawan. Ini Mbak, tadi awalnya tuh emang judulnya hubungan motivasi. Terus setelah mengikuti arahan-arahan dari Mbak tadi, terus membuat judul-judul di bawahnya itu. Oke, metode motivasi relawan untuk menurunkan social loving. Oke. Social loving itu apa ya, Ibu ya? Social loving itu kemalasan sosial, Mbak. Oh, kemalasan ya. Oke. Sebentar. Iya, bagus sih ini yang judul yang ketiga saya rasa ya. Oh, yang menurunkan social loving melalui penguatan motivasi pada relawan kegiatan kampus ini ya, Mbak? Betul. Nah, di Yogyakartanya ini kita hilangkan dulu saja. Karena ini kayak sepertinya bisa diterapkan secara universal ya. Oh, gitu. Oke. Nah, nanti kata Yogyakarta itu bisa kita sebutkan di bagian metodenya. Di sini, Mbak. Enggak, di bagian metode risetnya nanti ketika menulis paper. Jadi metodenya itu motivasi penguatan motivasi relawan metodenya. Oh, yang di sini, Mbak, yang di Betul, tambahkan kata penguatan. Oke, ini menurunkan ini sepertinya kurang ini ya. Mereduksi atau apa ya kata-kata mereduksi mungkin ya, mereduksi. Jadi lebih enak untuk didengar ya. Kemudian boleh judul baru kita tuliskan ya. Ya, boleh, Mbak. Enggak. Sebentar. Saya coba ini ya. Oke, motivasi atau penguatan motivasi. Jadi kata penguatan ada, penguatan motivasi relawan sebagai sebagai mekanisme psikologis
sebagai mekanisme psikologis reduksi social loving. Nah, social loving, reduksi social loving pada kegiatan kampus. Pada kegiatan kampus. Nah, kalau seperti ini bagaimana, Ibu? Karena kan kalau kata menurunkan kan sepertinya kurang bagus begitu ya untuk didengar. Jadi kita ubah ke reduksi social loving. Oh iya Mbak, lebih bagus sih Mbak ini daripada yang sebelumnya. Ya, lebih eye-catching ya. Iya. Lebih eye-catching, kemudian keywordnya motivasi relawan, betul. Social Hmm? loving. Nah, Ya. ini relawannya satu saja. Oh, yang mana Mbak? Boleh relawan saja, relawan yang kegiatan kampus itu dihapus. Jadi kegiatan kampus saja. Hmm, Nah, oke. ini. Nah, kemudian tambahkan mekanisme atau psikologis gitu boleh. Psikologis atau mekanisme psikologis juga boleh. Nah, seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu, Ibu? Ini Mbak masih semester 3. Jadi Oh, masih belajar. Masya Allah, nggih. Keren Ibu ya, masih semester 3 ya. Di Semester 3. S1. Oh, S1. Ya, cuma Oh, coba-coba ikut-ikut gini aja Mbak. keren banget Kak. Ya, oke oke sip lanjutkan ya. Semoga nanti membantu di S2-nya kalau mau lanjut Amin, S2 amin. ya. Biar ada Oke. gambaran gitu Mbak. Sip. Oke, mantap Kak ya. Ada Ya, pertanyaan dulu? sejauh ini cukup dulu Mbak. Cukup ya. Oke, terima Terima kasih. kasih Mbak. Oke, selanjutnya ada Pak Fadilah atau Ibu Fadilah Pane nih. Mana? Hai Mbak, Oke, boleh share screen Ibu? ya Mbak, tapi izin ya Mbak ya, saya bukanya dari HP, kebetulan di HP ada Google Docs dan lagi nggak buka laptop Mbak, karena laptop ketinggalan di kantor pula. Oke, enggak apa-apa Ibu. Tapi bisa untuk share screen? Bisa ya? Bisa, bisa. Bentar ya Oke. Mbak ya. Oke. Kalau kesulitan nanti saya bantu Ibu. Tapi kalau seandainya bisa lebih bagus pakai punya Ibu. Ya, ya Mbak. Oh, ini terlihat sudah Mbak. Sebentar. Belum terlihat Ibu. Nggak Oke. mau mana Mbak, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa dibantu Mbak, mohon maaf. Oke, sebentar saya coba buka Word dulu ya Bu ya. Ya. Mm-mm. Sebentar. Oke. Saya coba share screen kan. Sebentar ini mana zoom-nya? Mohon maaf ya Mbak ya. Enggak apa-apa Ibu, santai saja. Ini kalau nggak bisa saya bantu. Nah, terlihat ini Word saya. Terlihat ya. Oke. Terlihat Mbak. Nah, model manajemen strategis berbasis nilai keislaman. Ini Mbak, sebelumnya Mbak mau sedikit curhat sedikit Mbak, boleh? Boleh. Gimana Ibu? Nah ini izin Mbak, dan sekalian meminta pencerahan juga nih ke Mbak Aulia ya. Jadi kebetulan saya juga mahasiswa semester 3 Mbak, dan salah satu syarat sidang itu harus publikasi minimal Skopusi 2 yang sedikit berat ya. Nah kalau untuk jurnal riset yang sudah di-ACC oleh dosen pembimbing itu model manajemen strategis berbasis nilai keislaman dalam peningkatan mutu pembelajaran di PTKIS. Nah, tapi kemarin terakhir bimbingan juga dengan dosen pembimbing, itu beliau menyarankan agar judul jurnalnya itu menggunakan pendekatan rekonseptualisasi gitu Mbak. Jadi yang beliau sarankan untuk judul jurnalnya, rekonseptualisasi manajemen strategis berbasis nilai keislaman dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada program studi perguruan tinggi keagamaan Islam swasta gitu.
Jadi di sini saya dilema nih Mbak antara mau mengambil judul riset yang sudah berjalan atau menggunakan pendekatan rekonseptualisasi yang disarankan oleh dosen pembimbing Mbak. Mohon pencerahannya Mbak. Oke, nggih. Rekon apa Ibu Monisir? Rekontekstualisasi ya? Iya Mbak, rekonseptualisasi. Kontekstualisasi. Oke, artinya Ibu merekonstruksi begitu ya? Benar Mbak. Oke. Apakah penelitiannya melakukan hal itu, Ibu? Kalau saya sendiri Mbak lebih tertarik kepada modelnya sih Mbak. Jadi nanti akan menawarkan berbagai model seperti nanti ada manajemen strategis fungsional, kemudian ada operasional, gitu-gitu Mbak. Ada yang 4 Hmm, dengan oke. output itu. Nah, itu kan artinya risetnya kan belum berjalan ya, Bu ya? Iya benar Mbak. Risetnya. Nah, kalau judulnya tadi rekontekstualisasi gitu ya. Rekonseptualisasi Mbak. Bagaimana? Rekonseptualisasi. Rekonsep. Iya Mbak. Oke. Ini ya, Ibu ya. Aktualisasi manajemen ya. Iya, hanya beda dengan pendekatannya aja Mbak. Model ya, yang awal model, yang kedua dia merekonseptualisasi. Iya benar. Ini sama aja sih Bu sebenarnya, sama aja. Nanti tinggal resultnya itu apakah dia hasilnya ada di dalam papernya itu apakah lebih membahas ke rekonseptualisasi atau lebih ke suatu model. Nanti disesuaikan lagi dengan hasil resultnya. Oh ternyata Ibu lebih mau menekankan ke rekonseptualisasi. Maka boleh dituliskan. Atau malah Ibu mau membuat 2 judul baru ya. Nanti kan Ibu kan menemukan satu model begitu ya kalau yang saya tangkap. Satu model yang ternyata dia terbukti dapat meningkatkan mutu ini, mutu pembelajaran. Nah, nanti boleh disebutkan nama modelnya itu apa, gitu ya. Misal model A, gitu ya, untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mutu pembelajaran. Oke, mutu pembelajaran berbasis nilai keislaman. Nah, udah ini sudah cukup Ibu nanti. Judul yang dua, jadi 2 paper ya. Nanti yang A, ternyata Ibu menemukan model baru. Yang B, Ibu menjelaskan tentang rekonseptualisasinya. Gitu. Bisa diterima ya Ibu ya. Nanti bergantung pada hasil resultnya sebenarnya. Kesimpulan papernya. Oke, nanti metodenya ini kita bedah yaitu manajemen strategis berbasis nilai pembelajaran. Oh ini manajemen keislaman sampai dengan keislaman. Ini metodenya. Kemudian signifikannya adalah peningkatan. Kemudian yang terakhir adalah mutu pembelajaran. Ya, objektifnya ini mahasiswa. Ya, kemudian judul barunya nanti lebih singkat saja, rekonseptualisasi dan mahasiswa. Nah, nanti boleh kalau mau ditambahkan studi kasus di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Boleh seperti ini, Ibu. Jadi lebih singkat sih. Kalau diminta judulnya lebih singkat, pakai yang ini. Sampai dengan mahasiswa ya. Kalau boleh lebih panjangkan, sampai dengan ini. Oke, Ibu, bisa diterima ya. Jadi nanti judul ini fleksibel. Tetap kita ikuti saran dari dosen pembimbing ya. Karena beliau yang membimbing kita. Gitu. Kemudian nanti keywordnya boleh kita copy
Kita pastekan. Oke, baru kita berikan jeda koma-koma ya. Rekonseptualisasi manajemen. Boleh. Kemudian manajemen strategis, koma. Berbasis kita hilangkan, lalu nilai keislaman, koma. Dalam kita hilangkan, peningkatan juga kita hilangkan ya. Mutu pembelajaran, koma. Mahasiswa, koma. Nah, ini lebih enaknya nanti dicari adalah perguruan tinggi. Seperti ini. Oke, Ibu, ada pertanyaan dulu? Cukup Mbak, dan sangat tercerahkan. Terima kasih banyak Mbak. Oke, siap. Sama-sama, Ibu. Oke, di sini di kolom chat itu ada Bu Aulia Nailufar Rizky. Apakah bisa share screen, Ibu? Assalamualaikum, selamat malam Mbak Aulia. Iya, Bukan Mbak Aulia, selamat. Mbak. Sama-sama ya, Bu ya. Aduh, ketemu kembaran nih. Oke, Ibu. Gimana? Saya Bisa coba. share screen, Ibu? Ini kelihatan nggak ya? Terlihat. Sebentar. Oke. Oke. Jadi sebelum mulai ini saya mau pengakuan dulu ya Mbak ya. Sebenarnya Pengakuan apa ini? saya sebenarnya diajakin nih sama sebelumnya yang udah pernah ikut Rumah Fokus karena posisinya Oh. sedang sekolah ngambil subspesialis, terus nanya-nanya ke beliau gitu tentang bagaimana ya mencari judul untuk penelitian. Sebenarnya itu tujuan saya ikut ini gitu. Terus Oh, ternyata arahnya submit ini ya ke jurnal gitu. Jadi ya karena ini juga salah satu tugas kita, jadi ya itu nanti mungkin pertanyaan di akhir. Jadi ini Oke. ada 2 judul yang mungkin akan rencana saya jadikan jurnal. Yang pertama itu sebenarnya penelitian saya pada saat studi sebelumnya tahun 2020 dan belum pernah dipublish gitu. Ini yang judul pertama. Terus yang kedua ini salah satu laporan kasus yang mau saya ajukan untuk dipublish ke jurnal gitu sih Mbak. Oke. Yang kedua yang mau dipublish ke jurnal ya? Ya, kalau kira-kira mungkin kan kalau misalnya penelitian yang pernah kita lakukan belum pernah dipublish, Memungkinkan untuk dicoba disubmitkan, tapi apakah itu relevan untuk sekarang, Ibu? Pertanyaannya, apakah masih relevan untuk di tahun-tahun ini? karena ini kan saya kerjakan di salah satu rumah sakit gitu dan akhirnya ternyata pengetahuan saya jadinya dijadikan penelitian saya ini dijadikan dasar untuk dan saya cari sebelumnya pembimbing saya juga nggak pernah mempublish ini. Jadi mungkin apakah memungkinkan gitu untuk dipublish? Oke, memungkinkan Ibu, memungkinkan. Jadi bisa dicoba ya nanti, dicoba dulu dua-duanya karena sayang sudah ada penelitian tapi kok tidak dipublish begitu ya. Oke, metodenya ya kita breakdown yang pertama, pemberian adjuvan fentanyl pada anestesis spinal. Oke, signifikannya perbandingan ya Bu ya, signifikannya adalah perbandingan. 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 Dia membandingkan yang fentanyl dan tidak fentanyl gitu ya. Jadi yang belakangnya bupivacain ultra low dose itu dihapus dulu. Kemudian objektifnya adalah pasien yang menjalani kuretase. Oke. Nanti judulnya boleh dituliskan seperti ini, Bu. Jadi bukan perbandingan, tapi kita ganti dengan optimalisasi. Jadi optimalisasi anestesi sebentar. Berarti bukan anestesi spinal ya, optimalisasi anestesi spinal. Menggunakan gitu ya.
Anestesi spinal ultra low dose gitu, ultra low dose gitu dulu. Coba ditulis dulu ultra low dose. Ah, titik dua, peran. Nah, ini kita mulai masuk ke peran. Peran adjuvan fentanyl pada tindakan kuretase. Nah, jadi dia nanti kalau di judul yang kedua, ini adalah signifikannya adalah kita mengoptimalisasikan. Apakah sesuai dengan isi papernya, Ibu? Kira-kira. Nanti Hmm, ada optimalisasi anestesinya, tapi kita berdasarkan dengan peran adjuvan fentanilnya. maksudnya jadi sebenarnya kalau boleh saya ceritakan ya, jadi penelitian ini eh, biasanya kan kita melakukan tindakan kuretase itu pada umumnya anestesi umum gitu ya. Mm-mm. Kemudian sebenarnya ini penelitian saya lakukan pada saat zaman COVID. Kemudian di situ kita membatasi untuk eh, pemberian anestesi umum karena resiko airborne dan segala macam, sehingga dilakukan anestesi spinal. Nah, salah satu hambatannya kalau di anestesi spinal adalah recovery-nya lama, sehingga ada beberapa dosis, ada dosis full dose itu, terus ada low dose. Nah, ini yang saya pakai yang ultra low dose. Oh, Targetnya oke. sebenarnya karena kuretase singkat tindakannya, Mm-mm. targetnya adalah recovery juga lebih singkat, artinya pasien lebih cepat mobilisasi gitu. Oh, Kemudian juga ya, tapi yang saya lihat di penelitian ini untuk melihat bagaimana outcome-nya, misalnya pada pasien yang dapat full dose ataupun ya full dose ya, itu resiko terjadi tekanan darah rendahnya itu sangat besar. Nah, sedangkan pada ultra low dose ini terjadi penurunan tapi tidak sampai 20% gitu. Terus blok onset blok kan ada efeknya blok sensori sama motorik gitu ya, terblok sensori sama motoriknya. Nah, ternyata dengan jadi yang saya bandingkan tuh sama-sama ultralodo sebenarnya. Ultralodo sama satu dikasih fentanyl, yang satu pakai placebo itu. Nah, yang pakai fentanyl itu onsetnya lebih cepat tapi durasinya lebih lama. Begitu juga yang onset motoriknya. Gitu sih sebenarnya penelitiannya, hasilnya. ya berarti ini saat COVID ya, Bu ya? Sebenarnya saat COVID, cuman akhirnya karena eh, secara penggunaan cost-nya itu lebih rendah daripada anestesi umum, akhirnya jadi banyak digunakan dengan target kalau misalnya permasalahannya dia lambat recovery-nya, ternyata ada kok yang recovery-nya lebih cepat pakai dosis yang seperti ini gitu. Oke. Ya kalau Itu gitu sih berarti judulnya coba diganti lagi, Bu. Jadi kita lebih ke studi perbandingan ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi adjuvan fentanyl, ditulis dulu adjuvan fentanyl dengan placebo, heeh, dan placebo pada anestesi spinal ultralodos, ah, titik dua, studi perbandingan recovery atau pakai recovery perlu dimunculkan nggak Bu recovery-nya? Di hasil penelitian itu tidak keluar sih recovery-nya itu, Tidak hanya ya. keluar Mm-mm. iya. Berarti studi perbandingan pada pasien langsung aja, pada pasien kuretase. Kalau seperti ini bagaimana Bu? Jadi dia membahas tentang studi perbandingannya. Nggak usah. Gimana Ibu? Mohon maaf. Yang bupivakainnya ini Mm-mm. itu perlu saya keluarkan atau tidak? Itu menjadi novelty nggak Bu? Atau hanya istilahnya ultralodos saja? Ada pasien ini langsung ultra low dose saja ya. Iya, langsung saja Ibu. Jadi Oh, lebih ringkas begitu ya. oh ya, baik-baik. Ya, Oke. terima Kemudian, kasih. ah, Ini yang laporan kasus sih, yang kedua sih. Ini yang baru-baru saya dapatkan. Ada hmm, satu pasien, terus
Dia rencananya pasien itu mau melakukan persalinan pervaginam dikerjakan eh, epidural laboralgesi namanya ELA ya. Terus ternyata pada saat pemasangan ELA-nya itu meleset gitu ya masuknya ke rongga spinal ini makanya jadi continuous spinal anastas. Jadi dia makanya terjadi accidental dural puncture, harusnya epidural ke dural, terus akhirnya kita ganti ke CSA tujuannya sebenarnya untuk meminimalkan kejadian efek samping PDPH begitu. Oke. Itu Objektifnya dulu ditulis pasien ibu hamil, Ibu. Pasien ibu hamil dengan total AV block ya. AV block. Kemudian metodenya. Metodenya ini berarti sebentar. convert tindakan. Convert ya Iya. Iya. metodenya. Itu signifikan Ibu berarti convert itu. Tindakan kan? Oh, signifikannya ya. Signifikan. Convert, konversi atau konversi begitu ya. Kemudian metodenya itu baru accidental dural itu menjadi continuous spinal anesthesia. Sebentar, berarti nanti judulnya adalah boleh dienterkan lagi. Nah, convertnya ini kan belum masuk nih Bu, convertnya harus kita masukkan. Convert gitu. Oke, convert atau konversi gitu ya. Accidental dural puncture. Jadi convertnya kita letakkan di awal. Menjadi anestesi spinal continue. Pada pasien ibu hamil (2). Ini artinya strategi ya Bu ya, strategi dalam apa namanya pelaksanaan klinis ya. Iya, pilihan pilih. Jadi kalau misalnya kita pasang apa? Ada tindakan namanya epidural. Kalau misalnya gagal atau masuk ke ruang yang tidak seharusnya, pilihannya dicabut epiduralnya pasang ulang atau dimasukkan ke rongga kan karena yang masuknya rongga spinal itu jadi dimasukkan alat ke situ untuk karena salah satu efek sampingnya kalau robekan dura itu terjadi ada terjadi efek samping berupa PDPH. Nah, salah satu cara untuk mengurangi efek samping tersebut dimasukkan selang ke rongga spinal yang robek tadi. Itu dipertahankan 24 jam. Ya. Di sini di pasien itu kami evaluasi gitu bagaimana kejadian sampai PDPH. Jadi bagaimana apakah dengan CSA ini tetap bisa dibantu persalinan mengurangi nyeri pada persalinan gitu. Apakah ada resiko sesar yang lebih besar misalnya kayak gitu atau bagaimana resiko PDPH-nya. Begitu sih yang kita evaluasi pada pasien ini. Oke, Jadi berarti studi kasus gitu. oke, studi kasus ya. Ada satu Berarti pasien terus dia mati gitu. oke, berarti ini pada pasien ibu hamilnya padanya kita hapus, jadi titik 2-nya kita letakkan setelah continue itu. Nah, titik 2 studi kasus pada pasien ibu hamil. Nah, sip, seperti ini. Gimana Ibu? Cocok enggak? Oh ya. Cocok ya? Oke. Oke, jadi ada tambahan studi kasusnya. Kemudian nanti keywordnya kita copy dari judul sama ya. Keywordnya mudah begitu ya. Copy, pastekan. Kemudian Accidentalnya. convert dihilangkan. Langsung accidental dural puncture. Koma. Menjadi hilang. Anestesi spinal continue, koma.
Studi kasus hilang, langsung pasien ibu hamil. Oke, Ibu. Ada pertanyaan, Ibu? Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kita mau melakukan suatu penelitian gitu, Mm-mm. Oke, mohon izin, Ibu. Sebentar. Ini agak putus-putus. saya atau Mbak Aulia ya, soalnya kayaknya Saya, Ibu. bagus Saya. gitu. Oh iya, Oke. Sebentar. Oke, boleh ini diulang, saya Ibu. bagus. Oke, Heeh. jadi yang mau saya tanyakan, kalau misalnya kita mau mengajukan judul gitu, kira-kira tips and triknya kita memilih judul itu seperti apa? Karena kalau secara targetnya adalah yang mudah dilakukan pastinya dalam waktu singkat ya, supaya target lulus tepat waktunya tercapai. Mm-mm. Kemudian yang kedua, etikalnya tuh lebih diterima gitu. Karena kemarin sempat mengajukan judul Mm-mm. intervensi untuk memberikan obat-obatan itu ternyata secara etik agak sulit untuk dilakukan di rumah sakit ini gitu. Nah, jadi sarannya memang ke beberapa perlakuan atau observasi itu kira-kira tips and trick untuk pencarian judul bagaimana ya Mbak? Kira-kira. Oke, tips dan trik ya, Bu ya. Sebenarnya judul ini kita peroleh ketika sudah ada hasil risetnya. Nah, kalau sudah ada hasil riset, nanti Ibu lihat dari kesimpulan. Kesimpulan itu Ibu bedah MSO-nya, metode signifikan objektif. Gitu ya. Kalau sudah dibedah, baru Ibu buat baru. Oke, dan terutama di bidang kesehatan, begitu ya. Memang kadang kita harus menyiapkan yang namanya ethical clinical. Ya, betul ya, Bu ya. Itu harus ada. Jadi memang harus disiapkan. Jadi kalau bagaimana Mbak cara membuat judul dari kesimpulan? Dari kesimpulan, kalau memang belum melakukan riset, maka Bapak Nah Ibu itu. bisa lihat dari tujuan. Tujuan risetnya Bapak Ibu itu apa? Gitu ya. Kalau misal Bapak Ibu ingin mencari research gap, gitu ya, research gap atau penelitian yang sedang tren sekarang, maka Bapak Ibu sering mendengar atau paper bibliometrik, begitu ya. Sering mendengar paper bibliometrik. Iya. Jadi nanti dia memang membahas tentang bagaimana tren. Jadi nanti output bibliometrik itu adalah paper. Nah, dari gap yang kita lihat dari analisis bibliometrik itu, Bapak Ibu bisa buat menjadi paper baru. Gitu ya. Jadi kalau belum ada tujuan, maka Bapak Ibu perlu memetakan gap kan. Nah, gap itu Cara bisa research gapnya itu ya Mbak ya. research gap, Bapak Ibu bisa lihat misalkan dari permasalahan sekitar atau misal Bapak Ibu bingung melihat tren riset sekarang, maka Bapak Ibu boleh membuat paper bibliometrik. Nah, untuk bibliometrik sendiri itu ada kelas sendiri, Ibu. Jadi, kalau dijelaskan di sini kan cukup panjang deh. Oke, nanti kalau mau bibliometrik itu ada kelas sendiri, silahkan boleh untuk bergabung juga gitu. Karena untuk melihat tren. Itu sih, Bu. Jadi kalau belum ada judul gambarannya, boleh dilihat dari tujuan. Cuman kan kalau kita menentukan tujuan, kita harus tahu gapnya itu kan. Gapnya dan tren risetnya. Nah, itu makanya itu perlu digali dulu. Apa tadi, artikel bibliometrik ya Mbak ya? Ya, namanya bibliometrik. Jadi nanti analisis. Jadi misalkan Ibu, misalkan saya nggak usah saya deh. Sekarang kan trennya memang di iklim, krisis iklim begitu ya. Jadi nanti dia memetakan bagaimana tren riset publikasi iklim sekarang, kemudian nanti kedekatan keywordnya itu lebih membahas terkait apa. Nah, itu di bibliometrik akan dibahas. Begitu, Bu. Oke, jadi nanti kita bisa melihat celahnya. Oh, penelitian ini kurang digali, maka saya mau mau memunculkan ini. Bagaimana fenomenanya sekarang, gitu. Itu boleh. Oke. Bisa diterima ya, Ibu ya? Iya. Saya. Ada sesi lain. Oke. Terima kasih ya Mbak Ya, Aulia. terima kasih, Ibu. Oke, ini ada yang pamit nggih, Bapak Ibu mohon izin ini sudah mendekati pukul 10 ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau pamit duluan enggak masalah, saya rasa enggak masalah. Nanti kalau mau tetap bergabung juga enggak apa-apa. Oke, ini di chat ada Pak Jennifer. Pak Jennifer, apakah bisa share screen? Ibu. Oh, Ibu, mohon maaf. Mohon Gak maaf, Ibu. apa-apa, maaf ya mengganggu malam-malam. Enggak, Ibu. Saya izin off time ya, Ibu ya. Ya nggak apa-apa.
Oke, Udah terlihatkah? sebentar. Oke, pengaruh ya, pakai pengaruh dimensi. Sudah terlihat nih, Bu nih. Oke. Pengaruh dimensi service quality terhadap kepuasan pasien dan dampaknya. Hmm. Nah, ini pengaruhnya apa, Bu? Bentuk pengaruhnya. Apakah dia meningkatkan? Apakah optimalisasi? Eh, jadi kan dari dimensi service quality ini kalau dari penelitian saya itu dia dibagi lagi ada yang teknikal, ada yang personal, ada 5 variabel lainnya. Nah, terus satu-satu kita explore. Mm-mm. Ada yang personel itu dia lumayan tinggi terhadapnya kepuasan pasien sama ke behavior intention gitu. Oke. Perannya ya. Dimensi service terhadap kepuasan pasien. Bentar. Penentu ya, Bu ya? Artinya Jadi kita behavior. mengevaluasi klinik tradisional Chinese medicine ini dari dimensi service quality-nya. Ada 5 dimensi, baik itu kayak yang teknikal, prosedurnya, terus kualitas dari tenaga nakesnya sendiri, terus tempatnya. Dari semua itu kita lihat mana yang paling berpengaruh. Sebenarnya sih itu. Oke. Cuman nggak tahu apakah langsung variabel atau pakai dimensi aja. Bentar, tuh peran. Peran kepuasan pasien. Ini signifikannya sih, Bu, yang belum muncul. Peran dimensi service quality. Oke, sebentar. Pengaruh. Nah, kan dimensi service quality ini kan ada banyak ya, Bu, ya dimensinya ya. Iya, ada Ya. variabelnya ada 5. Nah, itu yang paling berpengaruh yang mana? Yang paling berpengaruh itu di Itu perlu ini, Bu, perlu digali dulu. interactional quality sama personal quality. Atau aku kasih hasilnya aja gitu. Nggak usah, Aku nggak share usah. screen dulu. Eh, Oh, oke. Lihat, interaksional, interak. Jadi kayak antara nakes dengan pasien itu apakah nakesnya baik, ramah gitu. Oke. Kualitas Termasuk pelayanannya ya, Bu ya, berarti. iya, ha. Service quality-nya ya. Coba kita tulis Ibu. Metodenya adalah peran kualitas layanan. Berarti peran kualitas layanan. Jadi langsung kita tulis saja peran kualitas layanan. Mm-mm. Lalu signifikannya adalah sebagai penentu gitu bagaimana, Bu? Sebagai penentu, coba ditulis dulu sebagai penentu. Kemudian objektifnya itu adalah kepuasan, kepuasan dan behavioral intention pasien. Niat kunjungan gitu atau behavior intention aja. Boleh ditulis niat kunjungan, boleh seperti itu. Intention pasien, pasien. Nah, nanti judul barunya boleh ditulis. Peran kualitas layanan sebagai penentu kepuasan dan behavioral intention pasien. Titik 2, studi kasus pada klinik tradisional Chinese medicine ya, medicine. Oke, kalau seperti ini bagaimana, Bu? Jadi ada signifikannya. Tadi belum muncul signifikannya aja sih, Bu. Oke.
Oke. Di sini lebih baik sebagai penentu atau kayak service quality dapat meningkatkan si behavior sama patient intention apa sama patient satisfaction. Boleh kalau mau dituliskan untuk meningkatkan justru lebih bagus Ibu. Tapi nanti di resultnya itu juga harus meningkatkan ya, di result papernya. Oh, Mm-mm. Jadi kalau justru resultnya emang cuman nentuin aja sih mana bagian yang mana yang paling menentukan justru. oke, berarti penentu saja ya. Karena nanti Oh, khawatir oke. beda dengan resultnya itu kan juga jadi pertanyaan editor biasanya. Result apa namanya? Kesimpulan tidak sesuai dengan tujuan dan judul. Nah, itu juga salah satu alasan ditolaknya paper. Gitu. Oke, bisa diterima ya Ibu ya. Keywordnya service quality dimension, patient satisfaction, oke, oke, traditional Chinese medicine, oke. Mantap, nanti kalau mau ditambahkan boleh Ibu untuk keywordnya. Ada pertanyaan Ibu? Oke, bagaimana Ibu Jennifer? Ada pertanyaan? Cukup Ibu? Eh, Hah? ya, Cukup? saya cukup ya cukup. Oke, atau ada Ibu? Mohon maaf saya sempat terputus. Oh, saya mau saya mau tanya. Maaf. Kebetulan kan saya pakai metode PLSM. Apakah ini perlu dicantolkan juga di judul atau nggak perlu itu? Enggak perlu Ibu. Jadi metode di judul itu bukan metode riset nggih. Metode di judul itu adalah novelty, temuan atau alat gitu ya, atau cara. Jadi bukan metode apa yang Bapak Ibu gunakan. Oh, oke baik. Bisa diterima ya Ibu? Iya, makasih. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu adakah judul yang belum dibahas? Cukup? Oke. Kalau cukup ada pertanyaan Bapak Ibu? Sejauh ini cukup sih. Cukup ya. Cukup, Mbak. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya off cam dan sering terpental begitu ya. Oke, kalau cukup nanti boleh kita diskusi kalau misalkan ada yang mengganjal, ada nomor saya dan Mas Hafid di grup. Nanti boleh ditanyakan Bapak Ibu ya. Ini pertemuan pertama kita cukupkan karena sudah terlalu larut malam ya. Kita berjumpa lagi di hari ini hari Rabu. apa? Ini Rabu ya. Oke, terima kasih Bu Diani. Jamnya sama ya, Mbak Ulia? Jamnya Ya, sama. oke. Besok Bapak Ibu harus join. Karena kita akan mencari referensi, nggih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, saya izin menutup ya. Sehat selalu Ya, Bapak Ibu. Saya terima dari kasih Mbak Ulia. saya Siap, mewakili Mas Mbak. Hafid Terima kasih dan tim. Mohon banyak. maaf ya Bapak Ibu. Halo. Assalamualaikum Selamat malam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Oke, Terima boleh kasih langsung live kembali. Bapak Ibu. Matur nuwun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh live Bapak Ibu.